kayak Pegadaian kan ya, mungkin ya kita nggak usah memungkiri itu ya, cuma kan image-nya itu kan. Ya dong, kalau kita ke Pegadaian jangan sampai ketemu sama tetangga. Mereka menyampaikan masalahnya bahwa nasabah kami ini kok kebanyakan orang tua gitu. 10 tahun, 20 tahun ke depan kita gimana kalau nggak punya regenerasi nasabah? Hari ini kita sedang berada di sebuah roastery di daerah Lebak Bulus. Apa nama roasterynya? Mungkin teman-teman bisa tebak-tebak sendiri ya. Nah, di samping saya udah ada sosok perempuan. Sosok? Yang mungkin dulu bisa disebut sebagai mantan barista. Kita sambut. Siapa lagi? Tak lain dan tak bukan adalah Della Misti. Oke, yeay. Gak punya penonton. Gak punya penonton, tepuk tangan sendiri. Sekitar 2.500, 5.000. Oke, jadi di-support penonton-penonton bayangan di belakang. Iya, Della, apa kabar, Della? Kamu makin sibuk ya beberapa tahun terakhir ini. Alhamdulillah sibuk. Postingannya terbang-terbang ke berbagai daerah di seluruh dunia. Amin. Dunia atau Indonesia aja? Indonesia dulu. Ya. Dunia nanti aja beberapa kali. Tolong, tangannya, mukanya ketutupan. Oh iya, emang sengaja biar agak ini tirus, enggak ya? Oke. Atau mau dibikin ini mosaik gitu. Abstrak ya ntar, jangan dong. Oke. Nah, jadi kamu sekarang ini lebih dari beberapa tahun terakhir ini kan kamu, aku lihat lebih represent ini ya, Degade ya sekarang ini ya. Betul. Jadi itu sebenarnya aku tuh yang masih penasaran ya sebetulnya dalam waktu beberapa tahun kamu langsung membuka begitu banyak outlet. Tapi sebenarnya aku sih, karena aku tuh orangnya kan specialty banget ya. Oh gitu ya. Degade specialty bukan sih? Specialty. Oke. Namun membawa konsep yang berbeda. Betul. Dia membuka di semua di tempat-tempat pegadaian. Nah, ini konsepnya apa sih, Del, sebenarnya yang dibawa sama Degade ini? Konsepnya, coffee shop punya pegadaian. Terus? Jadi banyak yang dikira kita tuh soalnya nyewa di pegadaian, Mas, kebanyakan. Oh, dikiranya nyewa. Degade tuh kayak brand yang terpisah dari pegadaian gitu loh. Dikira tuh kita ya udah kita nyewa. Padahal enggak, Degade itu adalah brand atau kedai kopi punya pegadaian, buatan pegadaian. Punyanya pegadaian sendiri. Yes. Jadi pegadaian itu pengen di tempatnya, di kantornya pegadaian itu ada coffee shop-nya. Betul. Nah, untuk apa? Marketing tools. Highlights-nya adalah marketing tools. Gimana contohnya marketing tools itu? Ya, Degade ini adalah sebagai tempat atau platform pegadaian untuk memasarkan produknya sebenarnya. Jadi bukan jualan kopi gitu. Banyak orang tuh kira kita tuh jualan kopi. Coffee shop memang iya, tapi bukan itu produk utamanya sebenarnya. Kita hanya membantu pegadaian untuk memasarkan produknya lewat. Nah, ini gimana? Lewat secangkir kopi gitu loh, Mas. Oh, jadi kopi ini hanya sebagai media untuk memasarkan produk pegadaian. Jadi kopi ini cuma dimanfaatin doang ya. Del, tolong rambutnya jangan kena mic nanti. Cekrek. Oh gini, sorry. Ini ya, cheers. Oke. Yeah. Nah terus akhirnya? Iya, jadi sebenarnya udah dari tahun 2018. Oh, startnya dari 2018 Startnya dari 2018. Waktu itu pegadaian ingin bentuk transformasi dari mereka sebenarnya. Jadi kayak mereka ingin merubah bentuk layanannya yang mungkin pada saat itu out of the box gitu, Mas. Maksudnya belum pernah dilakukan sama sekali. Oke, selama ini kan konvensional aja. Betul. Terus kayak pegadaian kan ya, mungkin ya kita nggak usah memungkiri itu ya, cuma kan image-nya itu kan. Ya dong, kalau kita ke pegadaian jangan sampai ketemu sama tetangga. Ada tetangga nggak nih gua? Lagi kepepet gitu kan ya, atau dan lain sebagainya. Dibanding dengan fungsi perbankan yang lain, mungkin pegadaian itu image-nya masih ya itulah gitu. Padahal dia sebagai perbankan juga kan, maksudnya di bidang keuangan gitu kan. Tapi image-nya tuh ya pada saat itu mungkin butuh
transformasi image gitu, butuh transformasi Oh, image. memang mau bukan merubah ya, tapi melebarkan image-nya. Iya. Arahnya mau kemana? Anak muda atau gimana nih? Kayaknya Anak muda. desainnya kan memang Betul. kekinian kan? Jadi pada saat itu tuh Pegadaian kita ngobrol gitu ya. Mereka menyampaikan masalahnya bahwa nasabah kami ini kok kebanyakan orang tua gitu. Maksudnya udah usianya tuh yang 40 ke atas gitu. 10 tahun, 20 tahun ke depan kita gimana kalau nggak punya regenerasi nasabah gitu kan. Oh, Iya oke, kan? betul. Dan pada saat itu kami juga dalam arti, oh keren nih, maksudnya keren dalam arti sebuah perusahaan sekelas, maksudnya sebesar Pegadaian, dia berani untuk membuat satu terobosan yang mungkin tidak dipikirkan oleh perbankan lainnya pada saat itu. Karena mungkin perbankan yang lainnya sudah stick to the market, maksudnya kayak dia udah fit to the market ya, gitu. Kayak iya semua orang tahu brand perbankan yang lain gitu ya, tapi tidak dengan Pegadaian pada saat itu. Jadi mungkin di situ mereka harus berpikir out of the box itu tadi, gimana ya caranya mengambil hati masyarakat Indonesia gitu lah ya dengan calon-calon nasabah yang baru ini dengan cara yang mungkin berbeda dari lini bisnis mereka gitu di perbankan dan keuangan, yaitu membuat pada saat itu maksudnya dalam arti di situ kita bilang kayak apa yang millennials gitu kan menurut mereka. Nah pada saat itu ya 2018 yang paling millennials ya kopi gitu ya, maksudnya kafe gitu ya kan, boomingnya kafe, coffee shop, dan di situ pun disambut baik bahwa oh that's a good idea gitu ya, kita coba yuk. Gitu. Coba pilot project dulu. Nggak besar dulu mas. Di mana dia pilot projectnya? Di Kebayoran Baru. Kebayoran Baru. Sekarang outletnya masih ada, masih tapi udah berubah. Dulu 2018 itu bersama partner itu bentuknya bahkan The Gade itu dimulai dari hanya sekedar oplet mobil tua gitu. Oplet. Jadi kita dulu ngebarnya tuh pakai oplet mas, pakai mobil tua itu loh. Oh kayak ini dong, mobilnya sidol anak sekolah itu. Iya. Oh iya. Kita konsepin gitu, terus tapi di branding Begade gitu, Pegadaian gitu loh. Oh, dulu mobil konsepnya dan warung banget. Jadi kayak mejanya tuh ditaruh di luar, nggak AC, masih di halaman. Itu pilot projectnya pertama, bentuknya seperti itu. Terus hasilnya sambutannya gimana? Iya, waktu dibuka pada waktu itu dari Pegadaiannya sendiri menyambut baik gitu. Maksudnya dari orang-orang Pegadaiannya, iya direksinya datang kemudian kayak wah that's a good idea gitu. Oke, kita coba yuk lebih gede lagi gitu. Kita coba yuk lebih serius lagi gitu. Ya. Karena model ini ternyata mungkin karena pada saat itu kita juga nggak tahu kan mas, efeknya kan masih belum tahu. Belum kelihatan. Tapi mungkin ada peluang. Nah di situ sebenarnya membuat kami pada saat itu sebagai konseptor bersama partner dan tim itu menghargai sebenarnya pemikiran Pegadaian bahwa dari perusahaan yang usianya mungkin udah ratusan ya mas, Pegadaian itu kan udah ratusan. Oh iya? Serius. Ratusan tahun iya, usianya? Iya. Justru kan lebih mulai sistem gade-menggade itu kan dari zaman Belanda bahkan kan. Oh, jadi orang zaman dulu udah suka gadein barang. Iya, serius. Makanya kalau Mas lihat kayak bangunan Pegadaian tuh tua-tua. Gadein mantan bisa nggak? Masih ada nilainya nggak? Ya, aduh nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Kalau masih ada nilainya nggak apa-apa. Bisa ntar diukur nilainya. Terus akhirnya? Iya, karena udah, maksudnya untuk skala, maksudnya Pegadaian yang usianya udah ratusan tahun perusahaannya, saya pikir atau kami pikir cukup open mind ya gitu, berani yang ngambil resiko ya. Yang dimana sebelumnya nggak pernah ada hal seperti itu ya. Itu yang kita apresiasi sebenarnya. Akhirnya membuat kita semangat untuk mengkonsep lagi, membuat lagi dan lain sebagainya untuk jadi lebih besar, jadi lebih baik. Jadi mereka welcome dengan new idea kayak gitu ya. Keren loh. Itu yang kemudian maksudnya ketika kita punya satu ide kan nggak bisa jalan sendiri mas, harus sepakat. Nah kesepakatan itu yang kami sangat hargai dari Pegadaian bahwa mau bertransformasi gitu lewat hal yang di luar disiplinnya mereka gitu. Mereka F&B kan
mereka nggak tahu gitu. Betul. Nah di situ sih awalnya. Kemudian ya bagus bener sampai sekarang alhamdulillah udah berapa outlet ya? Berapa outlet hari ini Dekade? Outlet existing 39, outlet layanan prioritas 12. Wow. Jadi berapa tuh? 52. Sekitar segituan. 39 sama 12. Iya. 51. 51 ya. Kalau nggak salah ngitung ya. 51. Oh, sorry 52 itu karena 40. 40 sama 12. Oh, 52. 52, betul. Bukan 39, lupa. Udah buka kemarin satu. Oh, gila. Belum dihitung. Nah, tapi yang menarik ini, aku tuh sempat pernah ngobrol sama orang Dekade di, kayaknya waktu di ICF kemarin deh, bulan lalu itu. Di ICF itu, siapa ya, masnya yang gondrong? Oh iya. Aku lupa namanya siapa. Dia tuh cerita bahwa sejak dibuka Dekade ini, omset pegadaiannya ini naiknya sampai nggak tahu berapa ratus kali lipat gitu loh. 300 atau berapa sih? Bener nggak sih itu? Tercatat, ini nggak tahu salah atau benar ya, tapi kurang lebih kemarin membuka kurang lebih. Setelah dibuka itu, nah jadi ternyata efeknya itu, jadi ini kalau menurut versi masnya ini ya, jadi buka coffee shop atau buka Dekade di Pegadaian itu, targetnya itu bukan mencari omset dari coffee shop-nya itu, tapi adalah untuk menaikkan omset kantor Pegadaiannya itu. Karena memang itu, begitu karena ya? awalnya kan hanya sebagai marketing tools kan Mas, Dekade itu. Jadi visinya dan misinya ya sama, nyambung, tercapai. Gitu. Oke. Jadi memang dibuat untuk supaya sebuah gini. Pada saat itu kita berpikir kan dari Pegadaian sendiri pasti punya dana marketing dong. Ya enggak? Waktu itu ditanya, kita sempat ngobrol dan ya brainstorming, sharing dan segala macam. Berapa sih marketing tools atau budget marketing dari Pegadaian gitu kan? Oh sekian Mbak. Biasanya ditaruh di mana? Billboard. Terus ditaruh di ya banyak lah apa sih TV ya apa ya, itu ya iklan, branding dan sebagainya gitu. Nilainya tuh lumayan Mas, gitu kan. Tapi pada saat itu kan kita berpikir daripada ditaruh di billboard dengan nilai yang let's say kita nggak ngomong ini exactly, misalnya kayak let's say 1M lah untuk nyewa billboard berapa bulan. 1 tahun sih ratusan sih kalau billboard. Iya misalnya. Dia taruh beberapa billboard gitu kan. Tapi kan itu adalah gaya komunikasi satu arah. Iya, betul. Gitu. Yang dimana tidak sustain kan Mas. Umurnya. Iya. Kalau kita buat coffee shop kan harganya juga sama. Maksudnya budgetnya kan juga sama. Dikeluarkan. Iya. Budgetnya kan nggak jauh beda. Iya, betul. Tapi sustain. Bisa 3 tahun, 4 tahun masih ada bentuknya. Iya, betul. Gitu kan. Dan 2 arah. 2 arah tuh maksudnya akhirnya bisa ngobrol, ya nggak? Kita bisa prospek, kita bisa jadikan tempat itu wadah literasi, platform untuk kolaborasi. Jadi lebih interaktif kan daripada hanya dipasang di billboard. Iya kalau lihat, kadang kita kan meleng kayak gitu kayak oke gitu. Tapi cuma yang aku itu nggak paham itu adalah bagaimana ada coffee shop ini bisa berefek ke omset di Pegadaiannya itu? Apa yang membuat itu bisa meningkat sampai itu tadi? Karena di Dekade sendiri itu kita rancang kayak program-program apa ya? Ini nih, cross selling Mas sebenarnya. Gimana cross selling? Jadi misalnya gini, dari produk Pegadaian tuh kan produk Pegadaian ada banyak ya. Jadi nggak semua produk tuh bisa dilakukan di Dekade. Kayak misalnya apa sih kalau Mas Toh juga tadi bilang gadein PS bisa nggak di Dekade? PS1 lagi. PS1 lagi. Aduh lama banget. Itu masih GTA Liberty ya kalau nggak salah. Itu masih Winning Eleven. Nggak bisa semua. Jadi yang bisa hanya beberapa produk yang kita pasarkan lewat Dekade. Seperti misalnya ada tabung emas, investasi emas, kemudian top up tabungan emas lewat aplikasi. Iya. Kemudian juga emas digital itu ya? Iya, emas digital. Terus beli emas juga bisa. Itu di Dekadenya? Di Dekade. Bukan di Pegadaiannya? Bukan, karena kita karena di sini kita juga menggabungkan bersama anak perusahaan yang lain, yaitu namanya Galeri 24. Jadi dia tuh yang bagian
mengelola emasnya. Loh, bentar Del, ini kita mau beli emas atau kita mau jual emas, pokoknya berhubungan dengan emas-emasan nih ya. Kan itu di Degade-nya. Itu apakah ada di dalam coffee shop itu ada booth lagi untuk transaksi itu ataukah lewat baristanya? Kalau ini contoh misalnya kalau Mas nanti mungkin yang lain ya kalau jalan-jalan di Degade Kementerian BUMN. Oke. Ini kadang ada yang bilang hoax soalnya Mas. Jadi bisa dibuktikan sendiri. Komunal yang benar-benar mungkin bisa menjadi bukti, silakan main ke Degade Kementerian BUMN itu. Jadi di dalam kafe itu, di Degade itu ada bar gitu ya. Di sebelahnya ini ada satu booth emas. Okay. Di situ kita bisa beli perhiasan, emas batangan, kemudian juga misalnya pengen beli apa sih sekarang dalam bentuk gram berapa gram. Iya, yang kecil-kecil juga. Kecil juga dijual di situ, cincin itu semua dijual di situ. Jadi toko emas? Sedikit, corner. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau seperti tadi top up tabungan emas yang lewat aplikasi, bisa langsung ke baristanya. Oke, jadi barista itu knowledge-nya nggak cuma bikin kopi doang di situ. Nah, ilmu baru lagi. Value-nya, menurut aku. Iya. Barista zaman sekarang tuh harus ditambah value-nya, gitu. Jadi mereka juga bisa membantu mentransaksikan. Jadi sebenarnya barista-barista kita selain juga bikin kopi, melayani, tapi dia juga sebagai agen. Iya, agent of change. Michael Jackson. Iya. Jadi jadi agent untuk urusan investasi atau untuk ini ya, transaksi ya. Oh, bisa juga ya. Wah, gokil. Keren. Gitu. Jadi itu yang membedakan mungkin Degade dengan coffee shop yang lain ya. Mas. Jadi kalau aku bawa PS1 Gadenya bukan di Degade, tapi di Pegadaian. Di Pegadaian. Masih mau terima kan? Nggak tahu ya, kalau masih ada nilainya harusnya masih sih. Gitu. Saya juga bukan karyawan Pegadaian, Mas, jadi saya nggak ngerti. Iya. Tapi kalau selama masih ada nilainya, harusnya bisa. Tapi yang aku uniknya itu ya waktu itu si Mas Gondrong itu dia cerita sama aku itu iya karena sejak ada coffee shop itu orang itu jadi nggak segan kalau ke Pegadaian. Bener nggak sih kayak gitu? Karena fungsinya adalah sebagai marketing itu tadi, marketing tools. Jadi kemudian semua gimmicknya dibalut jadi satu, gitu. Bagaimana dulu orang kalau ke Pegadaian tuh kayak tabu, dulu tuh tabu. Iya, kalau nggak tuh sering banget kalau aku ya, misalnya pas lagi nongkrong di Degade gitu, terus sebelah. Jadi Degade itu kan kadang ada beberapa jenis atau tipe outlet tuh yang punya connecting door Mas sama teller. Oke. Ada beberapa tipe outlet tuh yang kita memang sambungin connecting door gitu. Kadang tuh mereka nggak berhenti di Pegadaiannya, tapi turunnya tuh di Degade gitu kan. Ya, di kafenya masuk, dulu. Ngopi-ngopi ya kan, set. Begitu sepi nih. Langsung ke sebelah, geser. Oke. Karena kalau Bapak ke game ada tetangganya, lu ngapain di sini? Gua ngopi kok. Ngopi. Bisa. Tujuannya sebenarnya situ. Jadi sebagai transformasi itu tadi, Mas. Karena memang kan terlalu sensitif ya. Betul. Image-nya. Nah, di sini kita membantu Pegadaian untuk kemudian merubah image itu menjadi lebih fleksibel aja, sesuatu yang general aja gitu, yang santai. Kan dulu kan kaku banget kan meja layanan, terus ada orangnya di belakang, Pak kita mau bawa barangnya. Iya itu, kok aku tahu ya? Loh. Berapa bulan udah dicicil ya lo? Kayak gitu, jadi membuat segeneral mungkin gitu, sefleksibel mungkin, kekinian lah ibaratnya. Iya. Itu yang dia tuh tadi membuat dari aku pribadi pun sangat apresiasi terhadap Pegadaian. Dia mau keluar dari zona nyamannya itu tadi gitu Mas. Keren menurut. Karena emang usahanya harus gede banget kan untuk merubah image itu. Jadi sebenarnya justru nilai duitnya itu justru malah di situnya ya. Bukan hanya di sekedar coffee shop jualan kopi itu aja ya. Itu yang aku ngeliat sisi menariknya ya. Kalau kita selama ini kita kan taunya kalau di specialty coffee ya. Oke, kita gimana caranya kita dapat kopi bagus, di roasting yang bagus, specialty, dan kita buka coffee shop yang specialty, yang kekinian, udah kita jualan, cari duitnya dari situ. Tapi padahal sebenarnya kopi ini bisa dimanfaatkan ini, nggak cuma hanya sebatas itu aja, kita bisa jadi, ya kayak yang kamu bilang itu, jadi media untuk mengembangkan bisnis yang lain. Setuju, Mas. Ya, karena kita kalau ngobrol soal
saat ini ya, maksudnya data saat ini gitu. Ya specialty sangat bagus, kayak kita pun minum kan Mas, maksudnya dan sangat apresiasi. Kita pun misalnya kalau ke coffee shop ya pasti nyari kopi yang enak gitu ya, maksudnya yang secara kualitas oke gitu, bagus. Tapi kan tidak cukup umum di masyarakat Indonesia yang 200 juta lebih ini gitu loh Mas. Di sini sih dari aku pribadi sebenarnya melihat kenapa juga pada saat itu memberanikan diri untuk mengerjakan The Gade gitu ya. Karena aku tuh agak mulai bosen dengan model coffee shop zaman sekarang gitu, atau pada zaman itu gitu. Gimana bosennya? Ya berarti kan kita cuma buka untuk bikin atau kita menyajikan satu kopi yang bagus gitu ya. Habis itu orang datang. Pertanyaan kan sederhana, kalau rame terus mau ngapain ke depannya? Oh kita buka coffee shop lagi, oke. Kalau rame lagi mau ngapain? Kita buka coffee shop lagi. Ya udah gitu aja ya. Value-nya itu apa ya? Menurut aku tuh menarik nih. Kayak nggak ada end game-nya gitu loh Mas. Nah di sini aku berpikir gimana caranya kalau kita pengen, ya kita ngomong soal industri misalnya kayak Mas Willy kan demi kopi Indonesia. Iya dong, demi industri kopi Indonesia. Industri kopi Indonesia. Kita jauh-jauh nyetir dari Kediri ke Jakarta ngejuri nggak dibayar. Luar biasa. Oh di state itu ya? Di state ya? Oke. Aku melihat tuh kayak kita buka coffee shop terus yang beli orang-orang kopi juga, terus misalnya yang datang orang-orang kopi juga, teman-teman kita juga misalnya. Terus ngobrolnya juga sama teman-teman kita juga, diskusinya sama teman-teman kita. Kapan mau ngelebarin cake-nya gitu? Kapan mau buat cake yang baru atau mau melebarkan pasarnya gitu? Memperkenalkan yang lain ya. Iya. Nggak mudah pada saat itu untuk bisa ibaratnya meyakinkan Pegadaian sendiri bahwa ini kopinya insya Allah mudah-mudahan yang terbaik yang bisa kita serve gitu. Bahwa kita pengen nama baik Pegadaian tuh nomor 1, sehingga kita hanya mau serve in the best quality, pasti semuanya selected item. Pricingnya gimana kalau kamu ngasih harga di coffee shopnya The Gade itu? Oh nggak mahal kok Mas, saya nggak tahu ya kalau sekarang ya, cuman kayak bisa dicek sendiri aja, kita jual cappuccino paling cuma 29.000. Cappuccino 29.000? Iya. Udah termasuk tax belum? Belum. Oh belum ya. Cuman maksudnya kita grade-nya maksudnya specialty 100% Arabica gitu. Ya nggak terlalu mahal lah ya. Nggak terlalu mahal tapi juga nggak terlalu murah karena emang ya the best quality, jadi ya harganya juga bersaing gitu ya. Nggak semahal Mermaid Ijul. Wow. Oke. Ya cuman kalau sekarang kan mungkin dengan tipe-tipe kafe kan mungkin sekarang berapa sih 40-an lah ya. Tapi kan aku lihat The Gade ini kan ada yang coffee shopnya yang lebih ngejreng mewah, ada yang biasa-biasa. Harganya sama nggak sih itu? Beda. Oh beda ya memang beda, ya? Dibedakan. Yang ngejreng mewah memang ini ya, orang-orang kaya yang menggadekan Mercy dan rumahnya ya. Dibedakan karena ya berbagai macam biaya dan lain sebagainya. Kalau kayak gitu ada gak sih orang yang gadein tas LV? Wow. Ada gak sih kayak gitu? Kayaknya ada, tapi di kantor kan nggak digade. Iya dia. Ada, maksudnya kalau... Tapi kalau di coffee shop di Gade, apa yang bisa kita gadaikan di situ? Gak ada, cinta. Masa kita cuma beli doang? Ada note-nya loh, semua bisa digadaikan kecuali cinta katanya. Cinta bisa lah. Oh bisa ya? Disewain aja juga bisa. Sewa, say. Jadi di coffee shop di Gade apa yang bisa kita lakuin di situ? Tabung emas. Nabung emas. Ya, lewat aplikasi investasi emas, lewat aplikasi. Kemudian juga itu tadi kalau mau beli fisik bisa. Aplikasi itu yang berarti emas digital. Yes, kan punya sendiri aplikasi. Aku pernah beli kok lewat Tokped. Ya lewat Tokped, tapi Pegadaian punya sendiri namanya Pegadaian Digital Service. Nah di situ kayak udah kita mau beli jual di situ bisa. Beli jual terus ntar mau cicil mau apa tuh di sini semua satu aplikasi. Nyicil bisa? Iya. Oh. Loh, kalau tabung emas itu kan sistemnya gini Mas, misalnya gini. Ini di aplikasi ya. Ini penting nih ya, jadi barista kalau jangan cuma main slot ya karena duitnya penting dibuat nyicil emas di The Gade. Gimana dong? Jadi kalau di aplikasi tuh gini, itu sekarang tuh orang tuh ngira kalau kita mau beli emas tuh kayak
harus 1 graman. Oh, iya nggak dong. sih? Oh. Enggak mas, gue punya duit 10.000, gue udah bisa nabung emas. Oh. Nanti di converting menjadi gram, jadi berapa 0,00 something. Ntar kalau punya duit lagi masukin Iya, lagi. sampai nanti jadi 1 gram misalnya gitu. Terus cicil emas. Oh. Berapapun. Serius, minimal kalau nggak salah tapi 10.000. Iya, Jadi kita cuma iya. punya uang 200, nice. Kita cuma punya uang udah 150. Bisa, tapi ini dalam bentuk digital ya? Digital. Dan itu bisa di fisik nanti, bisa dicetak. Iya, bisa dicetak fisik. Kalau aku lebih suka lewat, maksudnya dalam bentuk digital. Karena aku serem kalau fisik kan. Kayak apalagi kita sering pergi dan lain sebagainya, nggak sering di rumah dan lain sebagainya. Jadi bisa lewat digital. Nanti kalau sewaktu-waktu kita mau kasih hadiah atau kita mau apa, cetak secara fisik bisa. Kasih hadiah emas. Wow. Saya harusnya dikasih ya. Siapa yang kayaknya aku belum pernah dapat hadiah emas. Ada yang 0,001 aja. Nah, gitu. itu oke, kita bisa nabung emas digital itu ya. Yes. Nah, dan itu bisa nanti dilikuidasi untuk jadi fisik. Betul. Itu susah nggak? Enggak, gampang banget. Datang aja ke Tegade. Yang terdekat. Jadi untuk melikuidasi, bukan likuidasi apa ya, untuk dicetak fisik lah fisiknya itu. Tegade, yang ada kantor Pegadeannya ya, karena yang mencetak tetap Pegadean, bukan kita ya ampun, serem banget gue nyetak emas saya. Ya kali aja kamu roasting sambil nyetakin emas gitu. Enggak, ke Tegade yang ada kantor Pegadean. Tapi kamu juga banyak mencetak emas-emas barista ya akhirnya sekarang. Kelelek. Tenang Del. Sama Mas Willy. Nah, kamu keliling di Indonesia, seluruh Indonesia, kamu membuka begitu banyak outlet, kamu meng-hire barista-barista dari daerah. Nggak tahu itu meng-hire barista yang jadi atau kamu training yang baru. Gimana kamu pengalaman kamu men-training barista dari daerah-daerah? Men-training barista. Susah nggak sih sekarang masihan training barista? Mic-nya kena rambut. Susah-susah gampang sih, Mas. Gimana? Coba ceritain dong. Iya. Susahnya gimana kalau di daerah? Belum untuk... diajarin Ini harus dipikirin dulu, ntar ini. Ntar menyinggung. Yang ada maksud sama sekali, cuman kayak aku harus merangkainya setepat mungkin gitu ya. Plus minus sih, Mas. Maksudnya, iya kalau dibilang apakah kita sudah merata, ya kan kita ngomong karena kan kita kan punya sekitar 40 outlet ya, itu kan kayak seluruh Indonesia, kayak satu provinsi, kita ada berapa sih, 40? Hampir setiap provinsi ada. Ya memang belum merata aja sih. Skillnya? Secara skill dan knowledge, belum merata aja. Jadi ada daerah yang ketika kamu training itu mereka mudah paham? Ada secara yang basic, ada yang mungkin dia udah punya basic, ada yang sama sekali kayak selama mungkin 3 tahun atau 4 tahun di CV-nya jadi barista, tapi ternyata ya kayak kalibrasi aja nggak tahu itu apa gitu. Terus kayak nggak ngerti gimana, misalnya steam dan lain sebagainya, bersihin mesin, very basic tuh nggak ngerti gitu. Kayak dikira cuma buat doang aja gitu. Tapi kalau kamu secara personal kamu meng-hire staff itu kamu lebih suka yang memang udah punya basic atau yang masih fresh? Nah ini mana ya? Kalau lebih suka pasti kalau kita ngomong soal efisiensi waktu dan biaya, ya pasti lebih memilih kalau sudah ada yang jadi, kenapa enggak? Kan gitu ya. Kalau kita bilang dari segi efisiensi, karena kan kita dikejar waktu, kemudian juga kita ada budgeting dan sebagainya. Tapi kalaupun fresh, selama memang dia punya kemauan yang bagus dan attitude yang bagus, saya pikir itu akan menang di kemudian hari sih, sebenarnya. Jadi, dari yang mereka belum punya skill, akhirnya jadi punya skill. Iya, dan maksudnya nyalipnya tuh bisa kenceng banget dibandingkan yang memang dia memang udah punya basic dari awal, tapi mungkin secara work ethicnya masih gitu. Karena merasa udah ngerti. Mungkin. Ya. Jadi aku lebih melihat itu depan mata bahwa ternyata work ethics itu nomor 1 gitu. Even kayak kita nggak ngerti di awal, misalnya kita jadi so-so lah, maksudnya cuma bisa polish shot manual dan misalnya biasa nggak pakai timbangan. Ada yang kadang nggak ngerti timbangan buat apa, ada ya udah kayak diberhentiin kayak cupnya udah penuh gitu, yang penting udah diberhentiin gitu ya, ada ngertinya cuma di situ doang. Tapi ketika dia memang semangat bekerja, ini kita ngomong soal kemauan bekerja ya.
ketika kita kasih briefing sedikit aja udah paham. Karena amanah gitu Mas, ngerti nggak? Secara work ethics-nya bagus. Nurut gitu. Gitu. Itu yang lebih dicari ya sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, oke. Aku mau nanya lagi nih. Kamu kan dulu ini kan ketika sebelum seperti sekarang, aku mengenal kamu ini. Sekarang emang kenapa? Mengenal kamu dulu waktu jadi barista di Smith. Ya kan? Betul. Ya kan? Jadi barista di Smith sama Aga, Marendia masih ini kamu jadi barista di situ. Kan orangnya kamu specialty banget. Wih. Ya kan? Wah, Smith ini kan memang identiknya specialty. Kamu juga ikut specialty banget. Kamu tahu industri specialty itu seperti apa. Nah, sekarang kamu lebih melebar lagi, memperluas kamu dengan The Gade, dengan market, mencoba menggait market yang lebih luas, market awam itu. Nah, sekarang hari ini, terus kamu umpama kamu melihat lagi skenanya Krikilnya ada nggak nih sini batu-batu krikil? Skenanya si specialty coffee ini hari ini menurut kamu gimana? Roaster semua akan ngerosting specialty coffee semua, ya kan? Coffee shop ya udah kita jualannya kopi-kopi yang specialty juga. Menu-menu ya udah standar. Sekarang lagi tren apa mocktail gitu. Menurut kamu sekarang gimana? Apakah ini bisa berkembang lagi atau kok kayaknya di sini-sini terus gitu ya? Tadi kan kamu sempat singgung gitu. Apakah menurutmu dunia specialty coffee udah nggak menarik lagi gitu loh? Wow. Menarik deh Mas. Masih menarik dong. Karena kan masih baru, menurut aku ya, sebenarnya ya kita masih baru mulai aja gitu. Maksudnya kalau secara konsisten terus-menerus, misalnya kita tetap memperkenalkan, terus-menerus kita tetap menyajikan yang, maksudnya itu tadi kata Mas tadi specialty grade gitu ya, specialty quality gitu, ya nanti lama-lama orang pasti appreciate sih. Gitu. Maksudnya butuh waktu yang lama gitu kan Mas, untuk mempengaruhi pasar yang ada gitu ya. Ini industri specialty coffee di Indonesia udah kayaknya udah hampir 20 tahunan loh. Gimana? Berarti perlu banyak bibit-bibit ya. Regenerasi ya. Iya, regenerasi ya gitu ya. Mas Willy terus di mana-mana loh. Belum ada yang lain sih. Gitu ya, ngerti ya. Ditunggu yang lain ya. Ayo semangat yuk, enggak gitu. Enggak, maksudnya dalam arti. Tapi menurutmu boring nggak sih? Kalau dibilang boring, aku pikir apa ya? Kita harus mencari satu model yang lebih umum, Mas. Mengeneralkan specialty. Gimana mengeneralkan? Susah. Specialty kan kayak dia mesti beda dibandingkan kedai-kedai kopi yang lain. Iya, salah satunya lewat The Gade. Iya. Maksudnya gini. Memang, ini kan salah satu terobosan kamu kan. Yes. Jadi gini, maksudnya tuh adalah kita gini. Pada saat mengerjakan The Gade, kenapa kemudian saya juga sangat tertarik adalah menurut saya ini adalah wadah saya untuk memperkenalkan specialty di orang-orang yang nggak minum specialty. Yang lebih umum. Iya, yang nggak minum kopi. Kita ngomong soal orang minum kopi dulu deh, gitu kan? Karena pada saat itu saya cuma ngelihat data gitu ya, kayak karyawan Pegadaian itu sekitar kurang lebih 13.000 karyawan. Paling enggak itu dulu deh yang gue kenalin, ngerti sih Mas? Aku kenalin itu dulu deh. Orang-orang dalamnya dulu ya. Yang tadinya dia nggak minum kopi secara reguler, gimana caranya supaya mereka minum kopi dulu, kan gitu. Atau dari orang yang minum kopi komersial beralih untuk minum kopi pada yang akhirnya specialty. Ketika dia, misalnya ketika kita udah, maksudnya dengan adanya The Gade nih Mas, mereka pun testimoninya atau feedback itu, aduh Mbak, aku udah nggak bisa lagi minum yang lain gitu. Nggak, ya merek ini saya nggak mau ya. Karena udah kayak, cocok gitu ya. Dan mereka sendiri kayak, oh beda ya, kok kopinya beda ya Mbak ya. Yang ini lebih, maksudnya ada beberapa yang mungkin secara efek kayak, ini nggak bikin aku sakit lambung, nggak kembung. Yang ini bikin, kok rasanya nggak pahit misalnya dan lain sebagainya. Itu dulu Mas. Jadi aku tuh maksudnya dalam arti kita tuh berusaha mengeneralkan dulu, membuat kopi itu seumum mungkin, gitu. Perkara itu misalnya specialty atau enggak itu kan cuman kita yang tahu, yang bertanggung jawab. Betul. Ngerti nggak? Bertanggung jawab. Customer nggak tahu kan? Yes, bertanggung jawab kita mau tetap serve the best quality atau enggak. Yes, gitu ya betul, setuju.
Gitu doang kalau menurut aku. Jadi pada saat itu aku juga nggak bilang ke mereka kayak minum kopi kita ya, kopi kita specialty. Enggak Mas, ini udah biasa aja jualannya. Biar mereka yang merasakan sendiri ya nanti ya. Akhirnya mereka bisa, akhirnya gini feedbacknya seperti ini. Aduh Mbak, aku udah nggak bisa lagi minum gitu yang di luar. Yang lain ya. Itu udah tanpa kita ada misalnya campaign atau hashtag or everything, itu just regularly aja gitu. Nah, itu maksudnya bahwa kita harus membuat satu terobosan-terobosan yang sangat general, gitu, supaya melebar. Jadi the idea adalah untuk memperkenalkan specialty coffee itu juga nggak melulu harus kita cuma buka coffee shop specialty, buka roastery specialty, jualan green bean specialty, tapi cari celah gimana caranya supaya lebih grabnya ini lebih luas ini, kita melirik sektor yang lain ya berarti ya. Sama seperti saya tuh selalu bilang gitu ke teman-teman saya kalau saya ngobrol sama yang lain gitu kayak, aduh aku tuh maksudnya kayak kalau aku ngelihat ke belakang gitu Mas ya, aku pun juga nggak bilang langsung ya, proses itu lama 2 tahun lah kurang lebih. Akhirnya mereka menyadari bahwa harga segitu tuh worth it karena memang kopinya bagus gitu kan ya. Itu pertama-pertama mah diserang habis-habisan. Karena mereka nggak tahu bahwa kayak harga kopi itu segitu mahal. Iya kayak kalau di situ aja harganya 18.000, kalau di sini harganya segini gitu kan. Itu terus Mas, tahun pertama, tahun kedua tuh diserangnya gitu, turun harga dong gitu. Itu dari orang dalam. Turun harga dong, kemahalan dong dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini ya udah mereka kayak spend 32.000, 30.000. Karena belum terbiasa aja. Gitu. Kan akhirnya mereka mengerti bahwa difference atau perbedaannya adalah pada kualitas gitu, pada cita rasa gitu. Nah itu yang kemudian membuat kita pede-pede aja gitu, ngerti gak sih Mas? Dengan segala macam, kadang orang bilang customer ada raja harus didengarin dan segala macam. Tapi kan kita harus punya database, pertimbangan, kemudian research dan lain sebagainya. Bahwa yang sudah pun gitu ya, aku pun percaya bahwa ketika kita secara konsisten tetap menyajikan yang terbaik at the end of the day, itu sebenarnya kan produk gitu. Karena memang kalau di kopi, good quality coffee ini memang nggak bisa murah ya. Iya dong, kan ada harga, ada barang. Iya. Tapi kalau mau berarti ada yang jualan harga kopinya murah, apakah itu good quality? Tergantung bisnis modelnya. Kamu hati-hati banget sih jawabnya. Tergantung, ini bener dong Mas. Sekarang gini, ya kita ngomong ada dong yang jual segitu kan. Iya. Tapi kan bisnis modelnya beda. Dia kan ngambil marginnya bukan dari per produk. Oh, ya karena bentuk. Aku bisa jual murah, karena nggak lewat situ. Nah kalau The Gade kan, walaupun punya Pegadaian Mas, aku ngelolanya kan organik. Aku nggak dapet suntikan, maksudnya dalam arti kayak ya perusahaan startup yang lain kan, gitu. Injectionnya bisa sampai tetean dan segala macam, sangat organik. Jadi harus benar-benar ngejagain marginnya, walaupun itu bukan KPI sesungguhnya, kayak harus untung sekian ya, gitu, enggak. Tapi KPI-nya adalah Pegadaian untung ya, kan karena marketing tools. Iya betul. Tapi bukan berarti rugi, enggak juga. Cuman kayak kita nggak perlu, maksudnya dalam arti harus tight banget ngejagain, paling nggak secara organik bisnis itu angkanya bagus gitu loh, nggak yang jelek-jelek. Nggak yang defisit terus. Iya, enggak, bagus gitu. Masih profit sampai dengan tahun ini. Jadi ya mantap, profit. Maksudnya kayak, ya gitu lah, beda bisnis modelnya Mas. Targetnya per tahun berapa outlet? The Gade? Ini agak sulit karena kadang tuh kita udah ngerencanain, cuman ada beberapa request mandatory yang kita nggak bisa tolak. Karena ya dari kementerian dan lain sebagainya. Katanya ini coffee shop BUMN katanya Mas. Oh ya? Oh iya dong ya. Iya dong. Coba dicek aja BUMN. The Gade ini BUMN nih ya. Yang masih bertahan sampai dengan sekarang siapa? Berarti terus kayak orang-orang yang mungkin kayak kamu tadi sempat cerita pada nanya, berarti Kak Dela ini PNS dong. PNS. Udah fix resmi jadi PNS nih, masuk nih ya. Secara manajemen iya harus diurus secara manajemen. Disahkan udah sebagai PNS ya. Udah lama. Kok nggak pakai seragam PNS sih? Nggak perlu. Dipakai harus milenials. Kan saya representatif. Representatif per milenial. Jadi harus fleksibel mungkin. Kalau PNS kan seragam coklat-coklat gitu. Udah lama Mas, itu pun aku tuh kayak dari 2019 deh itu.
Pokoknya lepas dari menyelesaikan kontrak project itu, ya kemudian dipanggil karena harus menyelesaikan bagian manajemennya, ternyata dari pengembangan dan lain sebagainya. Jadi secara nggak langsung ya pegawai BUMN. Oke, itu tadi tentang Degade ya. Oke, sekarang aku mau balik lagi tentang kamu sendiri nih. Kenapa tuh? Nggak semua barista bisa punya chance peluang kayak apa yang kamu dapetin hari ini. Let's say kamu dulu itu, ya aku awal taunya kamu ya cuman barista yang ngebar. Ya. Which is bahkan waktu itu belum jadi head bar. Iya nggak? Bener nggak? Iya kan, belum jadi head bar. Ada head barnya sendiri kan waktu itu. Terus kamu rajin ngulik, rajin akhirnya ikut kompetisi, ya kan, walaupun penuh drama. Masa sih? Enggak, kayak masa, ya. Nah intinya kamu akhirnya ikut kompetisi. Setelah kompetisi, ya udah. Nah, tapi akhirnya kemudian kamu bisa berkembang sendiri sampai jadi seperti sekarang ini. Itu gimana supaya barista-barista yang lain pun juga bisa punya ide gitu, maksudnya kan gini, mereka kan masa gue mau seumur hidup ngebar terus, gue juga pengen berkembang. Nah ini kamu menunjukkan salah satu contoh bahwa kamu diawali dari ngebar dulu jadi barista, tapi akhirnya kamu bisa growth jadi seperti ini, jadi owner, kamu jadi pengusaha, kamu jadi konsultan, lebih luas lagi. Itu apa yang harus dilakukan oleh barista-barista saat ini? Gitu dong. Aduh. Emang barista zaman sekarang gimana sih, Mas? Ya kadang kalau udah terlalu nyaman, udah ngebar aja. Yang diincer cuma jadi head bar paling, ya kan? Atau mungkin kalau mama dia udah experience 1 tahun nih, dia apply ke coffee shop yang baru, pengennya jadi head bar lagi. Yang diincer itu, ntar kalau udah head bar mungkin ya supervisor gitu. Oke, supervisor biasanya apa? Konsultan biasanya. Kalau abis supervisor, kalau nggak jadi konsultan, biasanya kabur. Kabur kejar pinjol. Ya ampun, aduh. Gimana Del? Supaya biar teman-teman ini bisa sukses kayak kamu. Ampun ya Allah Mas, amin. Alhamdulillah, aduh masih jauh banget aku. Gimana ya? Ya tadi, mungkin kata Mas tadi kan, rajin aja. Rajin apa? Katanya kan rajin ngulik, rajin apa? Tapi kan rajin. Tipenya rajin aja tapi gitu. Tapi kan banyak barista ya, banyak hari ini barista yang rajin ngulik. Gitu. Brewing, rajin ngulik espresso, tapi ya udah di situ aja. Rajin bekerja akan berarti Mas. Bekerja gimana? Kan masuk pagi, pulang malam, udah nih. Apalagi yang mesti dilakuin? Apa yang nggak dilakuin mereka? Yang kamu lakukan sehingga bisa membuat kamu jadi seperti sekarang ini. Kayak kata-kata yang paling tepat ya. Apa yang nggak dilakuin mereka? Tapi kamu lakuin sehingga membuat kamu seperti hari ini. Biasakan untuk nggak takut salah aja sih. Mereka tuh maksudnya dalam arti apa ya? Biasain untuk menantang maut gitu loh. Ngeri banget ini. Kamu suruh gimana nih barista yang menantang maut ini? Itu berarti kan gini, keluar dari zona nyamannya gitu. Apa ya, kayak accept the challenge. Maksudnya berusaha untuk tidak takut melakukan di luar itu. Maksudnya dalam arti gini, kita ngomong soal barista, berarti kita taunya kan cuma ngebar, bikin kopi, kemudian surfing dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa kehidupan bekerja itu kan tentang skill yang utuh as a human being gitu. Berarti kan di situ mereka perlu banyak mengembangkan dirinya di luar apa yang mereka suka atau apa yang mereka ketahui. Di luar kopi. Iya, gitu. Itu yang kadang kita tuh lupa bahwa ya kita harus keluar dari itu gitu. Harus belajar banyak hal. Jadi nggak cuma kopi doang. Iya, di luar dari kopi. Oke, itu bagus, tapi kemudian di dunia pekerjaan kan kita membutuhkan orang-orang yang utuh secara skill gitu kan Mas. Ketika kita memang punya kelebihan dibanding dengan yang lain, pasti kita akan unggul kan gitu. Pasti kita akan bisa dapat banyak opportunity kan gitu. Dibanding mungkin kita keahliannya cuma bisa bikin kopi misalnya. Itu yang kadang tuh teman-teman. Jadi maksudnya barista itu nggak cuma hanya
Kamu jangan fokus cuma jago bikin kopi doang, kamu juga harus jago ke yang lain juga. Contoh misalnya aku nggak bilang ke aku ya Mas, kayak contoh di barista-barista di Tegade sekarang. Honestly mereka itu headnya, mereka tuh udah bisa bikin PL outletnya Mas, profit loss. Gimana maksudnya profit loss itu? Mereka bisa melakukan Excel terkait dengan profit loss-nya mereka masing-masing, gitu. Oh HPP saya sekian, COGS-nya sekian, oh saya belanja sekian, oh pendapatan saya sekian, oh saya ngitungnya gimana, dan lain sebagainya. Bukannya itu diajarin harusnya? Nah iya, maksudnya tuh barista, dia juga ngebar. Tapi mereka secara skill itu juga nggak cuma bikin kopi doang gitu loh. Admin juga ya. Terus kemudian mereka bikin event. Di situ saya bebaskan mereka mau bikin event apa, ngeluarin idenya mau ngapain, omsetnya turun nih guys, mau buat apa, ngerti nggak Mas? Kayak Mbak saya mau ini misalnya Bu saya mau ada acara, ini boleh nggak? Oh boleh nggak apa-apa, kamu kenalan sendiri ya sama orang, jadi bukan lewat aku Mas, mereka sendiri yang saya suruh untuk ya kenalan sama orang, approaching, di samping besok paginya mereka masuk, ya mereka ngebar juga, gitu ngerti nggak sih? Tapi secara utuh soft skill secara human being itu penuh gitu, maksudnya apa ya? Berarti social skill penting nih. Social skill, soft skill ya, cara ngobrol sama orang, gimana dealing event ya kan, misalnya dia berarti dealing bisnis, misalnya ada orang mau bundling apa segala macam tuh saya serahkan ke mereka semua di otot-otot ini. Jadi aku tuh kayak cuman kasih feedback aja kayak Mas kayaknya kurang ini deh. Mas kayaknya bisa kayak gini deh. Bu ini gimana kalau? Jadi gitu bentuk interaksinya. Sehingga saya selalu bilang bahwa Mas, Mbak, one day kamu nggak di sini, kamu bisa bikin coffee shopmu sendiri. Iya. Udah mempelajari administrasinya. Ya ibaratnya from A to Z lah. Iya. Itu udah aku kasih semua. Bisa apa juga bisa. Budgeting. Jadi nggak cuman bikin kopi doang. Iya, budgeting dan maksudnya dalam arti awalnya apakah ini maksudnya dalam arti mereka kesusahan nggak? Kesusahan. Kayak aku ngajarinya tuh bisa kayak ya kita kerja misalnya kalau di office kan mungkin jam 9 sampai jam 5 ya. Kalau aku kan nggak bisa Mas karena ya karena kita coffee shop maksudnya dibanding dengan divisi yang lain karena aku ngurusin divisi maksudnya di cafe F&B gitu kan. Ya kita nggak bisa relax kalau tokonya belum tutup kan. Atau kita harus stay ketika tokonya buka. Karena ini operating. Iya. Jadi kadang mereka jam 11 gitu, jam 12 gitu mereka butuh konsultasi tuh aku ready. Aku siap. Kenapa? Ada apa? Karena menurut aku adalah aku nggak mau kamu cuma bisa bikin kopi doang gitu. Tapi satu hal kalau kamu nggak ngerti nanya. Jangan iya doang nggak ngerti gitu. Karena nggak akan ada feedbacknya. Kalau nggak ngerti nanya, kalau ada kesulitan. Jadi setiap malam, let's say jam 11, jam 12, kamu terima telepon ready ya, buat. Enggak setiap malam kan Mas. Ya tapi selalu ready untuk dari berbagai daerah ini. Karena aku tahu ya maksudnya gini, intinya kalau emang kita, aku tuh happy ngelihat orang tuh tumbuh gitu. Maksudnya mungkin that's my passion too. Jadi aku happy ketika dulu mereka nggak bisa pegang Excel, bahkan laptopnya mereka nggak tahu ini ngapain. Akhirnya sekarang bisa. Bisa kita meeting, board meeting, kita G-Meet, presentasi ya Mas. Iya. Jadi presentasi juga ya. Wow. Karena kita setiap meeting kan sama seluruh barista mana yang bisa presentasi? Ayo. Manajer outlet itu kan kita setiap Selasa ketemu. Jadi ada satu waktu memang setiap Selasa tuh kita ketemu dari seluruh Indonesia. Lewat G-Meet ya karena Indonesia ya, tapi paling nggak di situ ya mereka report, mereka presentasi. Memang harus dibiasakan untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Ya itu kan nggak cuma hanya bikin nyari extraction doang ya. Iya. Itu kan yang tidak diajarkan di. Ya, mungkin sekarang coffee shop yang lain mungkin as owner kita mungkin sibuk bisnisnya, tapi kita lupa bahwa sebenarnya running businesses tuh ini menurut aku ya, kalau yang lain mungkin nanti pengalamannya masing-masing. Tapi kalau menurut aku sejauh ini kayak 80% tuh tentang manusianya. 20% tuh kita cuman kayak fix the number, misalnya angkanya, terus kayak kita mau ngapain dan sebagainya. Tapi once kita punya capable
SDM gitu, itu enak banget Mas. Gitu. Maksudnya growth-nya tuh gampang banget gitu, karena tentang manusianya. Contoh kayak misalnya beberapa outlet ada yang lesu gitu ya, terus ada yang bermasalah gitu, kayak aku cuma ngecek aja orangnya bermasalah atau enggak gitu. Dan kebanyakan memang orangnya dulu yang dicek. Iya, maksudnya kayak karena kita secara alat atau secara sistem kan udah ada, sistem akan tetap menjadi sistem. Fix soalnya. Iya, tapi kemudian yang membuat itu menjadi variabel yang fluktuatif sebenarnya kan human. Manusianya. Gitu. Ini kok topiknya berat banget loh ini podcast kali ini ya. Luar biasa, maaf ya. Berarti saya cuma barista doang ya. Jadi memang gitu. Ini banyak insight-insight. Jadi barista itu memang intinya ya nggak bisa kalau cuma hanya ngulik kopi doang. Karena pada akhirnya kita bersosial. Mau berkembang ya kita harus, ya kalau mama disuruh ngerjain Excel, ngerjain admin, ngerjain apa, jangan at least minimal stocking ya. Stok gitu. Dan ternyata banyak loh yang nggak ngerti Mas. Inventory tiap malam gitu kayak nggak pernah nih di coffee shop saya disuruh kayak gini tuh banyak banget. Jadi begitu misalnya masuk tuh mereka kayak gitu, kayak udah ngeluh. Tapi ya menurut saya at the end of the day the A team will be the A team. Jadi kalau misalnya mereka memang punya kualitas ya mereka akan terus walaupun ngeluh tapi tetap dikerjain gitu sampai akhirnya itu menjadi terbiasa. Tapi ketika enggak memang secara kualitas enggak, itu akan seleksi alam pergi dengan sendiri. Dan itu pada waktu ini terus terang ya, pada waktu Bella dulu di Smith itu pun aku juga akhirnya diceritain aku belajar banyak soal inventory. Gimana kalau closing inventory-nya disuruh nimbang ini gimana, terus ngitungnya gimana itu, aku jadi tahu karena sistemku di Kediri itu agak beda dengan inventory-nya di Smith itu waktu itu. Oh, caranya gini. Kita ada daily, weekly, dan lain sebagainya. Tiap malam harus inventory, harus dihitung semuanya, ditimbang. Iya. Penting. Jadi ya itu tadi kuncinya rajin aja. Oke. Gitu sayang banget Mas soalnya. Kalau misalnya kita cuman ngedevelop dia cuman bisa kalibrasi doang atau bikin kopi itu sayang. Padahal secara banyak yang bisa dipelajari ya. Iya, saya tuh selalu bilang kayak one day kalau misalnya kamu dilempar ke dunia luar gitu, at least kamu bisa bersaing dengan manusia lain. Dengan banyak skill yang lain, jadi nggak hanya kopi doang ya, nggak hanya skill buat brewing, buat espresso, kalibrasi. Betul, karena ya itu tadi kompetisinya kan banyak gitu. Betul. Jadi harus unggul gitu. Mantap Del. Wah gila topiknya hari ini. Aus banget ya kayaknya. Tapi juga banyak yang nggak tahu bahwa kamu itu sebetulnya aslinya adalah berasal dari kota. Dari mana Del? Kenapa? Surabaya saya. Dari Surabaya ya? Dari Surabaya. So ini adalah Surabaya Pride ya. Main yang ngagel. Ngagel. Jangan lengkap nanti ada yang ke rumah deh. Ketemu bapak saya bahaya kan. Loh ya nggak apa-apa toh kalau mau kenalan sama bapakmu. Boleh, tapi kan ada sayanya gitu loh Mas. Oh, lewat kamu dulu baru kenalan sama bapak. Iya gitu, jangan tiba-tiba kan kaget juga. Terus gimana? Apakah sudah ada rencana untuk jenjang berikutnya ataukah udah ada pasangan saat ini atau masih single-single aja? Aduh. Ya nanti dilihat aja lah. Loh kenapa? Kan mumpung di sini diceritakan dong, nggak apa-apa. Ini ya, apa namanya Tinder ya? Apa ini gimana sih? Infotainment. Oh, infotainment. Gosip ya ada. Enggak, ya masih inilah. Udah punya pacar belum sih? Ampun dah, Mas. Langsung the point-nya udah punya pacar belum? Apanya? Kamu udah punya pacar belum? Apalah arti pacaran itu loh, Mas. Loh, gitu, pasangan. Ya berani, langsung aja ajak ke rumah gitu. Berani. Gitu, udah ada? Belum. Gimana kalau ini barista sekarang gimana Mas? Enggak. Ini masih ngomongin kamu dulu. Degannya mau buka lagi kok Mas. Enggak mau jawab. Iya, Degannya mau buka lagi. Aduh, tapi kamu lama nggak ketemu makin cantik. Makin cantik, makin seger, ya kan? Lebih terlihat. Mas Willy luar biasa. Lebih nggak kelihatan terlalu stres. Emang kemarin dulu kenapa saya dulu? Iya enggak. Dulu saya kenapa? Lebih seger, makin seger. Karena harus seger karena podcast sama Mas Willy. Oh, thank you. Jadi harus excited. Karena dilihat banyak orang ya. Karena itu note sebelum syuting tadi kan. Harus exciting kan saya. Oke.
So jadi ini akan masih fokus di The Gade. Mudah-mudahan, insya Allah. Jadi masih panjang. Masih panjang ya PR-nya ya. PR-nya masih banyak, masih baru. Jadi belum bisa kayak apa next project mau ngapain masih belum ya, tapi lebih ke The Gade dulu ya. Ya masih penasaran. Banyak yang harus dikerjakan. Karena lumayan baris saya udah banyak, masih harus. Maksudnya kayak tanggung jawabnya gede gitu, harus diapain lagi. Kurang lebih sekarang berapa ya? Berapa barista ya? 200 lebih lah. 200 lebih barista sejak The Gade dibuka. Luar biasa. Jadi ketemu yang A, I, U, E, O, B. Lanjutkan perjuangannya ya. Karena sekali lagi apa yang kamu lakukan ini kan semua juga demi industri kopi Indonesia. Ngeri hashtagnya. Hashtag demi industri kopi Indonesia. Hashtagnya The Gade, ini Pegadaian ya, berarti turut menjadi bagian hashtag demi industri kopi Indonesia. Ya dong, Pegadaian. Tapi lagi pula kan Pegadaian kan juga selama ini kan selalu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah itu dia, cocok. Kalau The Gade? Menyelesaikan masalah dengan masalah yang lain. Ini ditonton orang The Gade loh kan. Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Menyelesaikan masalah dengan investasi emas. Oke, menyelesaikan masalah dengan investasi emas. So jadi harus mulai belajar ya investasi ya, mulai sekarang ya. Aku pribadi, iya. Menurut aku pribadi. Kamu udah nabung emas digital? Alhamdulillah. Oke. Udah berapa kilo? Edo? Ada lah. Lebih ringan dari saya lah. Lebih ringan dari saya. Thank you Del. Udah mau meluangkan waktunya yang sangat sibuk ya. Beberapa kali kita janjian mau ketemu di Surabaya nggak jadi. Aku lagi kemana mau ketemu kamu nggak jadi lagi. Sampai akhirnya ini kita punya momen untuk bisa ngobrol. Thank you banget. It's an honor buat saya. Sama saya juga. Suatu kehormatan. Aku, sama mentor saya. Mentor apa? Nggak pernah ngajarin apa-apa. Ini mentor saya luar biasa. Aduh, thank you. Ini kehormatan akhirnya bisa ketemu. Amin. Dan bisa membagikan pengalaman kamu yang aku yakin pasti bisa membawa manfaat buat teman-teman yang dengerin, yang nonton. Aku yakin karena topik hari ini luar biasa. Emang ini udah 1 jam ya? Harusnya udah. Kita juga nggak bisa lihat. Oke. Jangan lupa investasi emas. Iya, investasi emas ya. Thank you Del. Ya, mudah-mudahan lancar terus usahanya. Amin. Ya. Dan selalu diberkati. Dan The Gade makin buka di mana-mana. Di Kediri pun juga nanti ditunggu. Amin. Ya, mampir ya. Udah hampir kemarin. Oke, udah langsung kode buat The Gade. Udah hampir dibuka di Kediri. Oke, kita tutup ya Del. Oke, thank you guys sudah menonton pada episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincang. Oh gitu.